tolong bantu kami Pak, rakyat. Kami hanya butuh keamanan untuk ibadah. Nah ini pelang gereja kami, gereja GBKP Batu Haji sudah dirobohkan. Ini sudah tidak berani lagi ibadah di sini Pak. Semua sudah dirusak, dikelilingi oleh developer. Ini retak, sehingga kita tidak berani lagi. Jadi tolong Pak Prabowo, Pak Kapolri, Pak Kasat, tolong bantu kami Pak. Salam semuanya. Pada video kali ini kita tidak berbicara tentang penolakan pembangunan gereja, bukan juga tentang pengerusakan rumah ibadah, bukan juga tentang pembubaran ibadah orang Kristen, tetapi ini berbicara tentang penutupan akses menuju rumah ibadah. Bagaimana beritanya? Apakah ini benar? Bagaimana faktanya? Mari kita tonton video ini dan kita juga nanti membaca berita-berita yang telah dilampirkan. Mari kita langsung aja ke videonya. Nah ini dia beritanya ya. Yang pertama itu dari PT UAI Makmur memberikan klarifikasi polemik terkait akses gereja GBKP Trans Balerang. Kami tidak pernah tutup akses ibadah. Kemudian Camat Sagulung dan DPRD Batam tanggapi keluhan jemaat GBKP terkait penutupan akses gereja. Dan kemudian yang paling bawah ini ada ratusan jemaat gereja GBKP terkendala akses ibadah, pagar PT Renggali halangi jalan masuk. Dan kita tonton dulu video ini sebelum kita membaca nanti berita-berita ini. Mari kita tonton videonya terlebih dahulu. GBKP Batu Haji Trans Balerang Batam butuh keadilan. Developernya mengorek tanah sampai gereja mau roboh. Kecil yang butuh keadilan, keamanan untuk ibadah. Pada Pak Presiden kami Pak Prabowo, tolong bantu kami rakyat kecil Pak. Kami jemaat GBKP Rungkun Batu Haji Batam, ini gereja kita dirusak. Ini semua kita tidak ada lagi akses untuk beribadah. Dan kepada Pak Kasat, Pak Maruli, tolong bantu kami Pak, supaya kami bisa diperhatikan. Tidak seenaknya saja pengusaha merusak gereja kami, jalan kami. Ini pelang gereja kami sudah dirusak, tapi sudah kami bangkitkan kembali. Akses jalan tidak ada lagi. Ini pelang gereja kami Pak. Ini pada Pak Kapolri juga, Pak Sigit, tolong bantu kami Pak, rakyat. Kami hanya butuh keamanan untuk ibadah. Nah ini pelang gereja kami, gereja GBKP Batu Haji sudah dirobohkan. Nah ini sudah kami berdirikan kembali. Dan gereja kita di belakang sudah dirusak juga. Sudah mau jatuh gereja kita Pak. Ini sudah mau jatuh. Dikeruk tanahnya Pak. Dikeruk tanahnya. Sampai 7 meter. Kita tidak bisa lagi lewat. Nah ini kita tidak berani lagi ibadah di sini Pak. Semua sudah dirusak, dikelilingi oleh developer. Ini retak, sehingga kita tidak berani lagi. Jadi tolong Pak Prabowo, Pak Kapolri, Pak Kasat, tolong bantu kami Pak. Jemaat kami hanya menginginkan tempat ibadah. NKRI harga mati. Yes. Nah ini berita yang dilansirkan. Ini dari etanewsite.id Batam. Disampaikan di sini bahwa ratusan jemaat gereja Batak Karo Protestan yang berlokasi di Jalan Trans Balerang Batam mengeluhkan sulitnya akses masuknya ke lokasi ibadah mereka. Akses utama menuju gereja tersebut dipagar oleh pihak pengembang PT Renggali. Nah ini ada PT Renggali sehingga menghalangi jemaat untuk beribadah seperti biasanya. Ketua Majelis Gereja GBKP Eliezer Fernando Tarigan menyampaikan bahwa gereja tersebut telah digunakan selama kurang lebih 3 tahun oleh sekitar 150 kepala keluarga. Berarti lumayan banyak ya. Berarti kalau dari 150 keluarga bisa jadi sampai 200 jemaat atau 300 jemaat. Lokasi gereja berada di kawasan perumahan subsidi yang dikembangkan oleh PT UAI Makmur dengan nama Perumahan
Kota Bunga. Oke, berarti tadi PT Renggali, kemudian PT Uwai Makmur. Kami sudah 3 tahun beribadah di tempat ini. Kini sekitar 150 kakak menjadi jemaat aktif di gereja ini. Kami sangat memohon kepada PT Renggali agar memberikan kembali akses bagi jemaat untuk beribadah, ujar Eliezer. Ia juga meminta perhatian dari PT Uwai Makmur selaku pemilik lokasi lahan. Menurutnya, gereja siap berdiskusi lebih lanjut termasuk kemungkinan pembelian lahan dan relokasi ke tempat lain yang tetap berada di sekitar kawasan tersebut. Oke. Kami juga memohon kepada PT Uwai Makmur untuk memberi solusi bagi kami. Apakah kemungkinan kami membeli lahan tersebut atau bisa diberikan pengganti lahan di lokasi lain yang masih memiliki akses baik. Oke, tambahnya si Eliezer ini. Berarti dia masih memiliki apa istilahnya, suatu negosiasi lah. Oke, mari kita nonton lanjutnya lagi. Saat dikonfirmasi perwakilan PT Renggali yang bernama Toto menjelaskan bahwa persoalan akses gereja sudah pernah dikomunikasikan. Ia menyebutkan bahwa akses jalan masuk dibuka setiap hari Minggu sehingga menurutnya tidak ada masalah berarti. Oke. Terkait jalan masuk gereja, awalnya kami sudah berkomunikasikan dan setiap hari Minggu dibuka. Tidak ada masalah, Bang. Sekarang juga gereja ini sedang dalam proses penyelesaian. Berarti gerejanya dalam bangunan juga, kata Toto melalui pesan WhatsApp. Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Uwai Makmur sebagai pemilik lokasi lahan belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan dari para jemaat. Oke, situasi ini masih menjadi perhatian serius bagi jemaat yang berharap dapat memperoleh solusi agar kegiatan ibadah dapat berlangsung tanpa kendala. Baik saudara yang terkasih, dari berita-berita yang sudah kita baca, berarti sebenarnya kita tidak tahu fakta seperti apa yang terjadi di lapangan. Kalau tadi dalam video yang telah kita tonton, itu menunjukkan bahwa di sekelilingnya itu sebelah depan udah digali, sebelah samping, kalau dari video tadi samping kanan itu juga ditutup, digali. Nah, kita tidak tahu dari sebelah kirinya seperti apa. Nah, kita juga belum tahu secara pasti dari bagian mana yang ditutupi. Berita ini tentu kita mengharapkan bahwa ketiga belah pihak, ada 2 PT kemudian pihak gereja juga, mereka dapat berkomunikasi dengan baik, menyelesaikannya dengan baik. Tetapi jangan sampai ada suatu berita yang menjadi penyebab atau menjadi oknum-oknum di balik persoalan ini. Kita kan tidak tahu. Kita tidak tahu pihak mana yang paling benar. Apakah memang gereja atau mungkin juga dari pihak PT, kedua PT ini, atau mungkin juga memang benar bahwa mereka sudah memberikan jalan untuk mereka. Kita kurang tahu. Tetapi kita harus menunggu berita yang lebih valid, dan kerinduan kita harus diusut lebih dalam lagi penyebab utamanya. Jangan sampai ada suatu hal di balik semuanya ini. Nah, gitu. Dan kerinduan kita mendoakan gereja ini supaya mereka terus mendapatkan solusi, mendapatkan damai, mendapatkan solusi yang terbaik lah, mendapatkan kedamaian supaya mereka juga dapat lebih nyaman lagi untuk beribadah seperti sebelumnya. Itu kan yang mereka minta tadi. Jadi kita turut mendoakan supaya mereka di sana dapat berjalan dengan baik. Dan kita mendoakan kedua PT ini supaya juga mereka membantu untuk mencari solusi untuk gereja GBKP ini. Baik teman-teman, tentu harapan kita adalah suatu hal yang terbaik. Kita menunggu data-data yang lebih valid lagi. Kalau kalian menonton berita ini, melihat berita ini, saya sematkan link video dan juga berita ini di deskripsi video ini. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.